Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, para jemaah sekalian, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas tuntas seputar kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha karya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan pada pembahasan 3 pokok yang penting. Di antaranya adalah Syekh menyebutkan tauhid, rububiyah, uluhiyah, wasma wa sifat. Kemudian pentingnya ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah jelaskan juga sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul di tengah-tengah umat Islam atau kepada manusia secara umumnya. Apa sebelumnya kita jelaskan? Sebab diutusnya rasul di tengah-tengah manusia. Ada 2 sebab yang kita tuliskan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang kedua, dan yang pertama adalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidak kami adab suatu kaum kecuali pasti telah diutus kepadanya seorang rasul. Kemudian kita juga telah membahas secara ringkas tentang al-wala wal bara, di mana Syekh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min, sampai akhir ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah engkau dapati orang-orang yang di hati mereka tertancap keimanan, yuwaduna man hadallah, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, atau walaupun mereka itu keluarganya, sanak famili, bapak ibu, anaknya, dan semuanya, maka mereka yang di hatinya ada keimanan tidak akan didapati berkasih sayang, loyal kepada musuh-musuh Allah ini. Dan ini pembahasan Syekh tentang al-wala wal bara, yaitu al-wala artinya apa? Loyalitas kita kepada agama ini serta kaum muslimin secara umumnya, dan bara berlepas diri dari kesyirikan dan segala pelaku perbuatan kesyirikan. Ini al-bara, dan kita telah jelaskan al-wala dan bara ini mencakup pada 3 bagian. Loyalitas kita kepada agama kita, loyalitas kita kepada kaum muslimin, setidaknya pada 3 bagian, yaitu pada hati, lisan, dan perbuatan kita. Hati kita tidak membenci, tidak menghiqat, tidak menghasut, tidak juga memfitnah, mengadu domba, namam di antara kaum muslimin. Kemudian lisan kita tidak menyakiti, tidak memfitnah, dan yang lainnya. Kemudian perbuatan kita pun tidak menzalimi kaum muslimin. Ini di antara loyalitas kita kepada kaum muslimin dan kepada agama kita. Adapun bara kita berlepas diri terhadap
pelaku kesyirikan serta perbuatannya, yaitu kesyirikan itu sendiri dari perbuatan kita, dari lisan kita, dan paling minimal adalah hati kita. Dan kita telah selesaikan pembahasan ini. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas pada al-usul ats-tsalatsa wa adillatuha. Pada bab ini Syekh akan menyebutkan perihal sebab kenapa Allah menciptakan manusia dan jin, serta masuk di dalamnya jin di sini adalah malaikat. Kenapa Allah menciptakan makhluk-makhluk ini, dan Syekh juga menyebutkan tentang perintah yang paling agung dan larangan Allah yang paling harus dihindari. Artinya perintah Allah yang paling agung dan larangan Allah yang paling agung. Maka berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, "I'lam," ketahuilah. Sebagaimana biasanya Syekh memulai dengan ketahuilah, memulai dengan ilmu. I'lam, ketahuilah, berilmulah. Arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu di dalam ketaatan. Semoga Allah senantiasa membimbingmu melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini doa Syekh kepada kaum muslimin, kepada kita semua, kepada qari, mereka yang membaca kitab Syekh, kepada yang mendengarkan kitab Syekh ataupun membaca kitab beliau ini. Semoga Allah merahmati kalian semua, semoga Allah membimbing kalian semua di dalam ketaatan kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Al-hanifiyah secara bahasa artinya adalah ini yang sering dipahami oleh kaum muslimin, bahwasanya al-hanif ini artinya lurus, salah. Hanif ini artinya berpaling ataupun condong. Berpaling ataupun condong. Berpaling kepada apa? Berpaling dari apa dan kepada apa? Al-hanifiyah ini berpaling dari kesyirikan kepada ketauhidan. Ini al-hanifiyah. Al-hanifiyah secara bahasa artinya berpaling ataupun condong. Adapun secara etimologi, secara istilah syar'i adalah berpalingnya seorang hamba dari kesyirikan menuju ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Dan ketauhidan ini di dalamnya mencakup 3 hal. Tanpa ketiga hal tersebut maka tidak sempurna tauhid seorang hamba. Haruslah terpenuhi dari 3 hal tersebut, yaitu rububiyah, tauhid di dalam rububiyah, kemudian uluhiyah dan asma wa sifat. Omong kosong apabila seorang hamba mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya namun tidak memperuntukkan ibadah itu kepada Allah, ataupun dia peruntukkan ibadahnya kepada Allah namun bersamaan dengan itu dia juga peruntukkan kepada selain Allah. Contohnya bersamaan dengan mereka beribadah kepada Allah, menjaga salat 5 waktunya, pun mereka datang ke kuburan-kuburan untuk meminta ampunan, meminta syafaat, meminta berkah dan yang lain sebagainya. Padahal syafaat, keberkahan dan yang lainnya, maghfirah, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini al-hanifiyah. Paham sampai sini ya? Inilah agama Nabi Ibrahim, dan bukan hanya Nabi Ibrahim. Semua agama, semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dari awal nabi, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam dan sampai kepada nabi penutup para nabi, ini ajarannya adalah untuk memalingkan diri kita dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Ini semua agama para nabi dan para rasul.
Beliau melanjutkan perkataannya, Hanifiyah ini maksudnya beliau menyebutkan definisi pada Al-Hanifiyah yang kita sebutkan sebelumnya. Al-Hanifiyah hiya an ta'budallah, yaitu engkau menyembah Allah wahdahu mukhlishan lahuddin, semata wayang engkau mengibadahi Allah semata wayang, satu-satunya saja. Mukhlishan lahuddin, ikhlas. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Oleh karenanya Allah memerintahkan seluruh manusia di dalam masalah Hanifiyah ini, yaitu mengibadahi Allah, wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka tersebab karena ini, yaitu beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan dalil dari apa yang beliau nukilkan sebelumnya. Hanifiyah itu perintah untuk mengibadahi Allah semata wayang. Beliau mengatakan Hanifiyah definisinya adalah mengibadahi Allah semata wayang. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa dalilnya? Beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Hadis firman Allah yang masyhur yang kita insyaallah semua hafal. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun, dan arti dari ya'budun pada firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah yuwahhidun. Artinya mentauhidkan Allah. Tidak hanya mengibadahi Allah yang dipahami oleh sebagian awam kaum muslimin. Ya'budun maksudnya adalah salat kepada Allah saja, bukan, ataupun ibadah kepada Allah saja, tapi yuwahhidun. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan seluruh makna di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan ya'budun ini maknanya adalah yuwahhidun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah. Karena tauhid ini lebih luas cakupannya, yaitu pada 3 aspek penting, yaitu rububiyah Allah, hak Allah di dalam rububiyah, kemudian hak Allah di dalam peribadatan, dan hak Allah di dalam pengesaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yuwahhidun. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan setiap ayat di dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan kepada peribadatan, yaitu ya'budun, maka maknanya yuwahhidun, artinya adalah mentauhidkan Allah. Lantas muncul pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang berani jawab? Pertanyaannya adalah, apa itu ibadah? Apa? Segala sesuatu yang dicintai Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, baik, ada yang tahu definisi ibadah? Kita tahu selama ini ibadah. Abu Asya, ibadah apa? Tahu ibadah ya? Allah memerintahkan kita untuk mengibadahinya. Ibadah artinya apa? Segala amal dan perbuatan yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurang tepat. Baik. Ditulis. Kalau seperti itu kita menulis definisi dari ibadah. Saya mengambil definisi ini dari syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab Al-Usul As-Salatah. Al-ibadah
ibadah secara bahasa lughatan, saya ginikan aja ya, biar lebih mudah dipahami. Lughatan secara bahasa artinya adalah al-khudu'u wa tadallul. Secara bahasa, ibadah ini secara bahasa al-khudu. Khudu artinya apa? Merendahkan diri. Dan patuh atau tunduk. Ibadah secara bahasa ini al-khudu' wa tadallul, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, dan tadallul, patuh atas perintahnya ataupun tunduk atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara syarak, secara etimologi, secara istilah syarak, kullu ismin biar mudah ditulis. Kullu ismin lima yuhibbu lima yuhibbuhu Allah wa rasulahu war rasulah. Kullu ismin lima yuhibbuhu Allah wa rasulahu minal qawli awil fi'li awil a'mali kita sambung sini aja ya. Adh-dhahirah wal batinah. Kullu ismin lima yuhibbuhullah war rasulahu minal qawli awil fi'li awil a'mali adh-dhahirati wal batinati. Setiap nama
setiap nama atau segala sesuatu lima yuhibbuhu, yang mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulnya dari ucapan ataupun perbuatan atau amalan yang zahir. Amalan ini terbagi dua, adz-dzahirah wal batinah. Amalan yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ini definisi dari ibadah. Ustaz. Oh ya. Di kantor. Ada kunci. Baik. Bisa ditulis, kalau tidak bisa nulis bahasa Arabnya langsung ke bahasa Indonesianya. Saya diktekan bahasa Indonesianya. Ibadah secara bahasa berarti patuh dan tunduk serta merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini secara bahasa. Adapun secara etimologi, secara syara', secara istilah, maka ibadah artinya adalah segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dari ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan ataupun amalan yang zahir, yang tampak, ataupun amalan yang tersembunyi, wal batinah. Maka ini makna secara istilah, secara etimologi. Ada sebagian para ulama yang mengartikan ibadah menjadi definisi yang lainnya. Ini saya diktekan saja. Saya diktekan. Ibadah diantaranya para ulama salaf mengartikannya segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dikerjakan oleh manusia ataupun yang wajib ditinggalkan oleh manusia. Maka ini adalah ibadah yang mendatangkan, saya tambah terakhir, yang mendatangkan keridhaan Allah. Yang kedua tadi apa definisinya? Ibadah secara etimologi. Yang kedua, sebagian para ulama mengartikannya segala sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah larangkan dan wajib ditinggalkan ataupun dikerjakan oleh manusia dan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka inilah ibadah. Hampir sama. Ini definisi ibadah. Maka masuk di dalamnya contoh ibadah dari definisi ini. Minal qauli, ibadah dari ucapan. Contohnya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beristighfar kepada Allah, zikir secara umum. Kemudian berdoa, ini hanya kepada Allah. Kemudian sekarang ini contoh dari ucapan. Contoh dari perbuatan. Salat. Kemudian puasa. Kemudian ini yang jelas. Kemudian kalau makan. Makan secara asli hukumnya mubah.
namun bisa menjadi ibadah ketika diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka segala yang bentuknya Jazakallahu khairan. Insyaallah. Apa saya minum dulu? Baik. Kita lanjutkan. Di antara perbuatan adalah segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah, maka bisa menjadi ibadah karena Allah mencintai perihal tersebut. Contoh kita makan sahur. Ketika kita makan sekedar makan seperti biasa, maka jatuhnya mubah, tidak berpahala, tidak pun dosa. Namun ketika kita makan karena kita mendengar Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Karena kita mendengar sabda Nabi ini, kita mengikuti perintah Nabi. Ini mendatangkan ibadah atau tidak? Ibadah. Maka makan yang awalnya tadi mubah menjadi ibadah dan berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla tersebab karena niatnya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil di hadapan manusia namun besar di hadapan Allah tersebab karena niatnya. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi amalan tersebut terlihatnya besar di hadapan manusia namun di mata Allah kecil tersebab karena niatnya yang kurang ikhlas. Maka inilah definisi ibadah. Oleh sebab itu, maka ada sebagian oknum yang kemudian berusaha mengolok-olok ayat ini dengan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, Wahabi ini dalilnya itu saja. Dikatakan seperti itu. Tidaklah diciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka Wahabi tidak boleh itu jalan-jalan, traveling. Wahabi itu tidak boleh makan dan minum. Mereka diciptakan Wahabi hanya untuk salat dan salat. Ada yang berucap seperti itu? Ada. Maka ini kebodohan karena tidak mengerti apa itu ibadah. Tadi, semisal kita traveling, jalan-jalan, kita niatkan untuk ibadah. Kita naik mendaki gunung, kita niatkan untuk tadabbur ayat-ayat Allah al-kauniyah. Ya. Maka ini bisa menjadi ibadah. Jangan sampai setelah mendaki kita turun malah tidak mengerjakan sholat berjamaah, maka ini yang salah. Maka segala sesuatu perbuatan manusia ketika diniatkan lurus untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, maka mendatangkan pahala dan ini kebaikan. Paham? Baik. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhidu wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan apa yang Allah perintahkan yang paling agung, perihal yang paling agung yang Allah perintahkan kepada makhluknya, yaitu adalah tauhid. Maksud dari tauhid ini adalah tauhid yang kedua, yaitu ifradullah bil ibadah. Wa a'dhamu ma naha anhu, dan perihal yang paling agung yang Allah larangkan kepada makhluknya adalah asyirku, yaitu menduakan Allah ataupun mensekutukan Allah ataupun membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ini bentuk-bentuk dari kesyirikan. Wa huwa da'watun ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa kepada selain Allah. Maksud dari kesyirikan ini, beliau mengatakan seperti ini, ada dalilnya? Ada. Lagi-lagi ada. Beliau berucap tidaklah lepas dari dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah
wa la tusyriku bihi syai'a. Qala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku dan sembahlah Allah wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Sekutukan Allah dengan apapun. Ini perintah Allah yang paling agung, dan ini larangan Allah yang paling agung. Pada satu ayat terhimpun larangan Allah yang paling agung dan perintah Allah yang paling agung. Paham sampai sini ya? Paham semua? Fa idza qila laka, maka Syekh melanjutkan tulisannya, fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, dikatakan kepadamu, mal usulut thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, maka apabila ditanyakan kepada kalian apa usul salasah, tiga pokok yang penting, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Fakul, kata Syekh, maka katakanlah. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas nanti di depannya, usul ats-tsalatsa. Maka katakanlah, jawablah, ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengetahui Tuhannya. Siapa Tuhannya? Wa dinahu, dan apa agamanya. Wa nabiyahu, dan siapa nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahui ataupun mengenal Allah azza wa jalla? Yaitu dengan mempelajari agama ini, dengan kita mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesarannya. Dari situlah kita mengenal Allah, dan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wadinahu, dan agamanya. Apa agamanya? Bagaimana seorang mengetahui agamanya? Maka akan dibahas insyaallah di usul yang kedua. Dan nabinya siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nasabnya dan yang lainnya. Maka kita bisa mempelajari dari sirah an-nabawiyah. Maka pentingnya seorang hamba mempelajari sirah. Di sini sering keliru sebagian ikhwah-ikhwah kita yang mengatakan yang penting ibadah. Dia lupa bahwasanya keteladanan itu ada juga di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara Syekh Al-Mubarakfuri
itu mengatakan bahwasanya di dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencakup segala perintah-perintah Allah, dari akhlaknya, dari perbuatannya, dari ucapan-ucapannya, dan dari ketauhidannya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan dirinya dari berhala dari sebelum diangkatnya beliau menjadi nabi. Maka kita bisa mendapatinya di dalam sirah secara utuh. Maka keliru ketika seseorang hanya memahami yang penting tauhid, kemudian dia lupa membaca sirah an-nabawiyah. Sampai sini paham semua? Taib. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan al-usul as-salatah wa adillatuha yang bertemakan tentang pentingnya tauhid, yaitu sebab Allah menciptakan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah, dan perintah Allah yang paling agung berupa ketauhidan, dan larangan Allah yang paling agung berupa kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.